Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadana dari kelas DKVA akan menjelaskan resume materi sejarah desain grafis. Adapun materinya yaitu corporate identity dan visual system dan mengenal esensi kesejarahan international typography style dan post modern design. Nah, asal muasal desain Swiss design atau disebut juga the international typographic style adalah gerakan yang muncul di Swiss selama periode 40-an. Desain Swiss muncul dan terpengaruh dari gaya desain sebelumnya seperti De Stijl, Konstruktivis, Bauhaus, dan The New Typography. Gaya-gaya tersebut seolah bergabung dan tersaji dengan baik di Swiss. Fakta baik bahwa Swiss berada dalam posisi netral selama periode antar perang dan pasca perang dunia membuat Swiss menjadi surga bagi para intelektual dan persimpangan ide dari berbagai tempat, dari Inggris dan Belanda hingga Jerman dan Rusia. Ernst Keller dalam banyak hal disebut kakek dari desain Swiss. Dia mengajar di Kunstgewerbe School of Arts Craft di Zurich, di Sina. Keller mengajarkan bahwa desain harus disesuaikan dengan konten dan mulai bereksperimen dengan grid system yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gaya desain ideal yang populer saat ini. Nah, tujuannya adalah kejelasan, keteraturan, dan bahasa visual yang dipahami secara universal. Desain Swiss bersih dan bebas dari ornamen, berusaha untuk menghapus semua yang tidak perlu dan hanya menekankan yang diperlukan. Visual dari desain Swiss cenderung diatur secara asimetris pada grid yang dibangun secara matematis, memberi penekanan lebih besar pada ruang putih, mengincar keseimbangan asimetris antara elemen positif dan negatif dalam sebuah desain. Nah, memvariasikan ukuran tipografi untuk menghasilkan dampak visual yang lebih besar untuk mengisyaratkan hierarki informasi dan mengatur ritme di dalamnya. Referensi tipografi desain Swiss adalah sans serif, rata kiri dengan tepi kanan bergerigi. Unsur yang banyak digunakan adalah Accidence Grotex yang dianggap fungsional tanpa gaya serta tidak membawa beban politik. Accidence Grotex berperan sebagai model untuk Neuhaus Grotex yang kemudian berganti nama menjadi Helvetica. Tokoh desain Swiss mulai dari Ernst Keller, Max Bill, kemudian banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Anthony Froschauer, Adrian Frutiger, Brody Pavlovsky, Max Mider, Heidegger, Eduard Hoffmann, Hermann Zapf, Siegfried Odermatt, Rosemary P.C. Hans Neuburg, Emil Ruder, Armin Hoffmann, Carlo Vivarelli, dan Joseph Müller-Brockmann adalah nama yang menghiasi gagasan desain Swiss. Dari sebuah nama yang ada, Joseph Müller-Brockmann menjadi salah satu tokoh yang paling populer dalam Swiss design atau International Typographic Style. JMB yang sangat dihormati karena karyanya yang menggunakan teks, foto, dan grafik sederhana untuk menciptakan komposisi yang mencolok dan ritmis. Brockmann juga terkenal karena komitmennya yang teguh pada desain berbasis grid. Buku populer dari Brockmann diantaranya Grid System yang membahas mengenai sistem grid dan neo grafik. Tinjauan internasional tentang desain grafis dan subjek terkait diprakarsai oleh desainer Joseph Müller-Brockmann dan diterbitkan dalam 18 edisi antara tahun 1958 dan 1965. Editorial kolektif yang terdiri dari JMB, Richard Posse, Hans Neuburg, dan Carlo Vivarelli. Lebih penting dari penampilan visual pada karya adalah sikap yang dikembangkan oleh para penggagas awal desain Swiss tentang profesi mereka, yang mendefinisikan desain sebagai aktivitas yang berguna dan penting secara sosial, ekspresi pribadi dan solusi. Eksentrik ditolak, sementara pendekatan yang lebih universal dan ilmiah untuk merancang pemasaran masalah dianut. Dalam paradigma ini, desainer mendefinisikan perannya bukan sebagai seniman tetapi sebagai saluran objektif untuk menyebarkan informasi penting antar komponen masyarakat. Mungkin cukup sekian resume materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.